Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Iri Hati. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 menyatakan, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Masyak Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Dalam ayat-ayat pembacaan kita hari ini, dikisahkan tentang tua-tua Yahudi yang iri hati terhadap para rasul karena dalam pelayanan mereka, Allah berkenan menyatakan kuasanya sehingga orang-orang sakit mengalami mujizat kesembuhan. Hal ini membuat orang banyak merasa kagum kepada para rasul dan tidak sedikit di antara mereka yang bertobat. Inilah yang menyebabkan hati para imam menjadi panas. Kemudian mereka menangkap rasul-rasul dan memenjarakan mereka. Bertalian dengan persoalan iri hati ini, ada beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui bersama, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahaya iri hati. Iri hati bukan hanya suatu sikap hati yang buruk saja, tetapi ada akibat di baliknya. Di antaranya, seorang yang iri hati akan mudah menyimpan dendam, menghalalkan segala cara, melupakan firman Tuhan, juga mudah menjadi kecewa. Lihat contoh para imam dalam kisah ini. Rasul-rasul yang tidak bersalah dengan semena-mena dituduh, lalu ditangkap, disiksa, akhirnya mereka dipenjarakan. Semuanya ini terjadi karena dilatar belakangi oleh iri hati. Yang kedua, apa sih penyebab timbulnya iri hati? Di antaranya karena tidak memiliki rasa percaya diri, juga karena tidak menyadari anugerah dan kasih karunia Allah pada setiap orang itu berbeda-beda. Hal lain yang dapat membuat timbulnya iri hati karena tidak berjiwa besar untuk menerima kelebihan orang lain. Juga bisa karena terpengaruh dengan bujukan-bujukan iblis yang memang punya misi untuk menghancurkan hidup kita. Lalu yang ketiga, kiat-kiatnya agar terhindar dari iri hati. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menyadari bahwa iri hati itu adalah dosa dan dapat menghancurkan baik hidup kita sendiri, juga bisa membuat orang lain menderita. Kemudian, belajarlah untuk berjiwa besar, menyaksikan berkat-berkat yang mengalir ke dalam kehidupan orang lain, serta sadar bahwa kita harus setia dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Kesimpulan saya di dalam firman ini, iri hati bukanlah sikap hati yang dikehendaki Tuhan. Bahkan iri hati berpotensi menghancurkan hidup dan masa depan hidup kita. Karena itu, waspadalah segala hal yang berpotensi menyebabkan kita menjadi iri hati dan memiliki sikap hati yang benar dan yang sudah dipulihkan. Artinya kita harus hidup dalam pertobatan dan juga dalam kesucian. Dengan bebasnya dari iri hati akan membuat kita dapat hidup dalam damai sejahtera, sehingga kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mendengarkan tentang firman Tuhan yang berkata iri hati. Biarlah semua yang pernah terjadi dan bahkan yang ada saat ini dalam hidup kami, semua iri hati, lepaskan di dalam hidup kami. Semua kami yang mendengarkan, bebaskan kami ya Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dalam perjalanan hidup kami. Yakin dan percaya kalau pada saat hari ini Engkau menjumpai hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu oleh karena iri hati. Lepaskan kami, bebaskan kami, biar kami berlari-lari kepada panggilan dan tujuan Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Berkati setiap mereka yang merindukan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka.
mereka masing-masing. Berkati juga kepada setiap mereka yang membutuhkan pertolongan dari Engkau dalam hal kesembuhan, khususnya dalam hal keuangan, kehidupan mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Apapun yang mereka buat itu berhasil, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja alam semesta kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.